Halo semuanya. Saya Talita, Saya Wanda. Saya Mario. Saya Jasmine, saya Poppy. Kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia dan mengkritisi pemilihan kata yang salah. Check it out. Yang pertama, Sumpah Pemuda. Proses penciptaan bahasa Indonesia berkaitan dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda. Dengan diikrarkan Sumpah Pemuda tersebut, resmilah bahasa Melayu yang sudah dipakai sejak abad ke-8 menjadi bahasa Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya naskah Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 yang ditulis oleh Muhammad Yamin. Jadi, bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang telah menyatu dengan bahasa asing dan bahasa daerah. Yang kedua, Kongres Bahasa. Kongres Bahasa Indonesia adalah pertemuan rutin 5 tahunan yang diadakan oleh pemerintah dan praktisi bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia diadakan sebanyak 11 kali kongres dan tiap-tiap kongres memiliki hasil yang berbeda-beda. Kongres pertama memutuskan bahwa buku tata bahasa Indonesia ternyata sudah tidak layak lagi dan perlu dibenahi. Kongres kedua memutuskan penggunaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau kita ketahui dengan EYD. Di kongres ketiga terus mengembangkan tentang bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Kongres keempat meningkatkan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang sesuai tercantum dengan GBHN. Kongres kelima mempersembahkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Kongres ke-6 mengusulkan penyusunan UUD Bahasa Indonesia dan mengusulkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia berubah menjadi Lembaga Bahasa Indonesia. Kongres ke-7 mengusulkan pembentukan Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Kongres ke-8 menghasilkan bulan Oktober menjadi bulan bahasa. Kongres ke-9 membahas tema utama yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Penggunaan Bahasa Asing, Pengajaran Bahasa dan Sastra, dan Bahasa Media Massa. Di Kongres 10 sudah banyak tema yang dibahas dan di Kongres 10 ini menghasilkan sebanyak 33 rumusan. Dan terakhir Kongres 11 membahas 9 subtema yang dikembangkan dari tema besar, lalu meluncurkan beberapa produk kebahasaan dan kesastraan dan juga akan diberikan sejumlah penghargaan. Di Kongres 11 ini juga melaksanakan 32 rumusan yang tadi sudah ada di KBI 10 tetapi satu tidak terlaksana. Yang ketiga, proklamasi. Proses penciptaan bahasa Indonesia berkaitan dengan proklamasi. Nah, teks proklamasi adalah tulisan tangan asli dari Insinyur Soekarno dan digubah oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh seluruh lapisan masyarakat di negara Indonesia. Yang keempat, Pancasila. Akhirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini awalnya tidak memiliki judul dan baru diberi nama Lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPK Dr. Rajiman Wedidiningrat. Rumusan Pancasila berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kelima, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis konstitusi pemerintahan Indonesia saat ini, yang mana cita-cita atau tujuan dari Republik Indonesia itu sendiri tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Yang keenam, lagu nasional. Dalam mewujudkan rasa nasionalisme, lagu wajib nasional adalah lagu yang harus diketahui dan dipahami oleh setiap warga negara Indonesia. Fungsi dari lagu-lagu tersebut dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa para pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Musik berperan sebagai bahasa universal yang dapat dipahami oleh manusia dan mampu menembus sekat-sekat budaya etnis di Indonesia. Pada masa revolusi, fungsi lagu-lagu perjuangan cukup penting dalam membangkitkan semangat
bangsa dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari belajar lagu wajib nasional adalah yang pertama, mencintai tanah air dan bangsa. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan negara. Dan ketiga, menghilangkan rasa kedaerahan. Serta keempat, rela berkorban jiwa raga dan harta demi bangsa dan negara. Penggunaan kata November di sini salah, seharusnya November ditulis dengan huruf V bukan P karena November adalah bulan ke-11 tarik Masehi. Penulisan kata saus di sini salah, seharusnya saus. Saus adalah kuah kental berisi bumbu bahan tertentu seperti tomat, cabai, dan sebagainya untuk pasangan kue ataupun lauk.